Hari ini kita akan merangkum semua apa yang sudah kita pelajarin. Saya percaya minggu pertama tentang lifestyle Anda diberkati. Minggu kedua tentang perpuluhan, it was powerful, cerita-cerita yang fenomenal yang kita dengar. Dan minggu kemarin tentang solusi, bagaimana kita mendapat pekerjaan baru, income yang baru. Bagaimana kita menjadi solusi, bagaimana kita punya mental kaya, itu yang kita pelajari. Hari ini sementara Anda mendengar apa yang kita bahas, Anda perlu satu hal, baik-baik pegang ini baik-baik. Prinsip Tuhan itu bukan untuk memiskinkan Anda, tapi prinsip Tuhan untuk memberkati Anda. Tangkap ini baik-baik saudara sebelum Anda mendengar apa yang akan kita bahas. Karena ketika kita akan membahas pembahasan yang bagian keempat ini, sebagian Anda mungkin akan terintimidasi. Sebagian Anda mungkin akan, ya aku perlu dengar ini ya. Tapi apapun yang menjadi respon Anda perlu ingat satu ini. Prinsip Tuhan bukan untuk memiskinkan Anda, tapi untuk memberkati Anda. Anda siap saudara? Ya, mari kita lihat bersama apa yang Tuhan ajarkan tentang prinsip kehidupan. Suatu hari ketika orang tanya sama Tuhan, Tuhan, dari semua pengajaranmu, dari semua ceritamu, dari semua ilustrasi yang kamu berikan, apa yang paling penting? Apa yang paling utama? Dari semua yang sudah pernah Tuhan jabarkan, konsep, prinsip kehidupan, apa sih yang paling penting? Tuhan jawab sederhana, dan itu ditulis oleh Matius dalam Matius 22, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama 2-3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ketika kita membahas tentang keuangan, ketika AOC membahas tentang uang, tentang menjadi milioner yang hebat, Anda perlu tahu hati kita adalah untuk memberkati saudara, supaya kita semua semakin bijak dalam keuangan kita. Bukan supaya kita semakin egois dan serakah dan rakus dengan kekayaan, bukan. Tujuan kita juga bukan supaya Anda menjadi orang yang budget saving. Kemudian kita menjadi orang yang pelit, bukan juga. Tapi justru doa kita bagaimana Anda diberkati dan juga Anda bisa menjadi berkat. Nah, dari apa yang Yesus katakan, ini loh yang terutama, kasihlah Tuhan, kemudian dibilang yang sama pentingnya, equal, bobotnya sama, beratnya sama, kasihlah sesama manusia. Ini akan membantu kita hari ini, pagi hari ini, menata prioritas kita. Yang pertama akan kita lihat bagaimana kita menata prioritas keuangan kita. Yang pertama dari ayat ini, Tuhan mengajak kita menata prioritas kita itu ini. Pikirkan sesama. Boleh ucapkan dengan saya kata sesama. 2, 3, sesama. Matius 22:39, ketika orang tanya apa yang penting? Yesus berkata, kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap. Kemudian dia bilang, yang sama pentingnya adalah mengasihi sesama. Karena 3 minggu pertama kita membahas tentang practical tips tentang keuangan. Ketika Anda mendengar tentang budgeting, tentang saving, gak jarang kita menjadi orang gini. Waduh, berarti gak usah keluar-keluar. Waduh, gak usah gini, gak usah bersosialisasi. Kemudian Anda berpikir menjadi orang yang semakin pelit. Tapi Anda perlu tahu satu hal. Budgeting tidak sama dengan pelit. Yang setuju dengan saya katakan yes. Budgeting tidak sama dengan pelit. Paulus kepada orang di Korintus dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 dia pernah bilang gini. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mana Elia ayatnya? Ada enggak? Saya ingin mengajak Anda membaca sebentar aja 1 Korintus 6. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Kalau Anda bawa Alkitab Anda mau buka Alkitab saudara. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Supaya Anda tahu saudara, apa yang kita bahas hari ini bukan hanya pendapat saya, tapi apa yang ada dalam Alkitab kita. Kalau saya menemukan bersama boleh ada yes. Ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Budgeting artinya gini, teranggarkan atau terkontrol. Bahkan mungkin ini sebagian kita perlu secara sengaja memasukkan dalam anggaran kita secara sengaja dalam budgeting kita. Anggaran untuk apa? Menjadi berkat buat orang lain. Sengaja menganggarkan untuk jadi berkat buat orang lain. Jangan sampai saudara, kalau kita anak Tuhan, kita makan di restoran,
udah tipsnya paling kecil, ngomelnya paling banyak. Maka kita nggak menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Saya teringat sekali suatu hari, seorang pendeta nih di Amerika, dia cerita bagaimana dulunya dia itu kerja di restoran. Satu hari dia ingat, di momen itu restoran lagi sibuk-sibuknya, ada satu keluarga datang ya, udah berdoa pertamanya luar biasa, anaknya kocar-kacir makanannya, kemudian tipsnya kecil banget surah. Rasanya gini, sama sekali nggak jadi berkat, nggak menceritakan, weh orang doa mestinya tipsnya gede dong ya Bapak Ibu. Tapi ini malah nggak menjadi berkat. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu merubah cara berpikir kita dengan membelanjakan uang. Karena sekali lagi, budgeting membelanjakan uang bukan berarti Anda harus pelit, enggak. Tapi coba Anda renungkan ini, waktu Anda membelanjakan uang Anda, pendapat orang-orang ekonomi berkata, membelanjakan uang itu sama dengan cara membantu pengangguran. Benar ya? Ketika kita membelanjakan uang, membeli barang dan layanan, secara tidak langsung kita sedang memperkuat ekonomi, menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin berkarya. Tapi sekali lagi, membelanjakan uang bukan sembarangan menghamburkan uang seperti yang kita bahas di minggu pertama, bukan. Tapi dalam anggaran, dalam kontrol yang baik membelanjakan uang. Anda sedang membantu pengangguran. Membelanjakan uang adalah juga ini, cara kita membantu bangsa kita. Hari-hari ini Bapak Jokowi, dia berusaha supaya roda ekonomi ini berputar kembali, DP mobil dikecilin lagi, saudara. Jadi kalau Anda mau DP mobil ini waktu-waktunya ya, DP rumah juga diturunin lagi. Karena apa? Membelanjakan uang adalah cara kita membangun bangsa. Slide-nya boleh diikuti ya. Membelanjakan uang juga adalah ini, cara kita mengungkapkan kasih kepada sesama. Sebagian Anda, kalau di Komsel nanti minggu kedua aku yang bawa konsumsi ya. Aku yang kasih konsumsi ya. Karena apa? Membelanjakan uang adalah cara mengungkapkan kasih kepada sesama. Nanti orang Indonesia kan suka banyak perayaan ya saudara ya. Lulus kuliah perayaan, dapat nilai A perayaan, nanti anaknya apalagi perayaan. Nah pokoknya perayaan. Membelanjakan uang ini cara mengungkapkan kasih kepada sesama. Kemudian ini saudara, sebagian Anda mungkin Anda agak bingung dengan yang ini. Membelanjakan uang adalah ini, cara membuat kantong Anda terisi uang. How? Gimana caranya? Gak masuk akal. Saya juga, gimana caranya? Tapi sekali lagi, ada sebuah prinsip yang bukan prinsip saya, tapi ini prinsip Alkitab. Karena gini, Tuhan tidak kepingin kita jadi orang yang pelit. Tuhan juga gak kepingin ketika gini, kita itu menabung, Anda sampai takut menjadi berkat, Anda takut kekurangan. Ini bisa terjadi. Nah, membelanjakan uang membuat kantong Anda terisi. Dari mana prinsipnya? Orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat berhikmat namanya Salomo. Satu hari dia menulis dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berarti gini, membelanjakan uang termasuk cara Anda mengisi kantong kehidupan Anda. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bagian ini mengajak kita semua belajar menata prioritas keuangan Anda, termasuk untuk ini menjadi berkat bagi sesama. Contoh-contoh yang paling gampang, kalau Anda mau ajak orang kenal Yesus, aduh aku kepingin banget apa yang aku rasakan dalam keluargaku tentang Yesus. Aku kepingin keluarga temanku juga bisa ngalamin hal yang sama. Gimana ya aku cerita sama dia ya? Masa tahu-tahu aku langsung datang ke rumahnya, kemudian aku bilang ini loh kasih Yesus. Anda akan mikirkan caranya gimana. Sebagian Anda mungkin mikirkan, aku ajak dia keluar aja dulu. Aku ajak dia nongkrong, aku ajak dia makan bersama. Dan sekali lagi, menata prioritas keuangan Anda, menganggarkan secara sengaja untuk menjadi berkat bagi sesama. Anda ajak orang ini keluar, Anda berkati kehidupannya, Anda bayarin dia makan siang. Dan di sana Anda cerita, Yesus memulihkan keluargaku. Aku percaya Yesus juga bisa pulihkan kamu dan keluargamu. Bapak Ibu saudara sekalian, nggak jarang saya sering melakukan hal itu. Saya ajak kawan-kawan yang mungkin lama nggak bergereja dan mungkin bukan orang Kristen, kita keluar bersama dan kita memberkati kehidupannya. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Oh iya ya, dan lain sebagainya, cerita tentang pergumulan dengan pasangan dan lain sebagainya. Saya pun juga cerita, karena kita semua orang gak sempurna, yang setuju dengan saya katakan yes. Saya juga punya pergumulan, kita sharing dan bagaimana Tuhan menolong kita. Sehingga apa yang kita ceritakan
bisa menolong orang lain. Yang kedua, menata prioritas untuk apa, saudara? Menata prioritas untuk ini yang kedua, yang B. Di bagian yang pertama yang B, menata prioritas untuk ini. Anda menempatkan Tuhan dalam prioritas Anda. Anda menempatkan Tuhan. Kalau yang kita bahas yang pertama tadi sesama, yang kedua, yang B yang akan kita lihat adalah ini, prioritaskan Tuhan. Nah, di ayat yang kita baca, ini seharusnya jadi yang pertama. Tapi saya ingin mengajak kita membahas ini menjadi yang kedua. Karena ini akarnya, ini penting. Yesus menyebut ini yang pertama. Ketika ditanya apa sih Yesus dari semua pengajaranmu, yang paling utama, yang paling penting. Yesus bilang ini, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, salah satu cara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya, yang dia buat sebuah sistem supaya Anda dan saya, kita bisa ini loh, mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Salah satu cara yang Tuhan izinkan atau dia ciptakan adalah yang namanya ini, saudara, persembahan. Suka apa nggak suka sebagian Anda, gereja bicara tentang uang, sabar dulu saudara sebelum Anda menghakimi. Saudara, persembahan. Itu salah satu hal yang Tuhan ciptakan supaya manusia bisa belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Anda boleh melihat salah satu contoh, raja yang hebat dikatakan gini, dalam sejarah dibilang bahwa raja ini tidak ada yang bisa mengalahkan hikmat dan kekayaannya. Dan raja ini punya lifestyle mengutamakan Tuhan melalui persembahan yang fenomenal. Orang ini bernama Salomo dalam 2 Tawari 7 ayat yang kelima. Coba Anda lihat bersama. 2 Tawari 7 ayat yang kelima. Kalau Anda nggak bawa Alkitab, Anda bisa lihat dari depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini pertama kalinya Anda di gereja, Anda nggak tahu Tawari di mana, it's okay. Anda pura-pura tahu aja dengan membaca di depan. Saudara. 2 Tawari 7 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama 2, 3. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentapiskan rumah Allah. Saudara, kenapa orang memberi persembahan? Ada orang yang bilang gini, orang bijak itu mengingat sumber kekuatannya. Raja ini cukup bijak, sangat bijak. Dia memberi persembahan untuk mengingat Tuhan itu sumber kekuatannya. Dan salah satu cara yang Tuhan izinkan terjadi yang dia ciptakan supaya hati kita, saudara. Sekali lagi tujuan Tuhan bukan memiskinkan Anda tapi untuk memberkati Anda. Yang setuju dengan saya katakan yes, ya. Dan hal yang dia ciptakan kepada kita adalah ini persembahan. Ada banyak macam persembahan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa aja sih persembahan, bukan yang ada di gereja, bukan. Bukan yang saya juga, kalau saya nggak punya prinsip persembahan, tapi persembahan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya hati kita itu bisa belajar terus memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Persembahan yang pertama, kalau Anda sudah lama, Anda tahu tentang hal ini. Kalau Anda baru, Anda tanya akan hal ini. Persembahan apa itu? Ini yang pertama, saudara. Persembahan persepuluhan. Apa tuh persepuluhan? Kalau Anda baru di gereja ini, Anda gini, iya, aku sering dengar perpuluhan. Tapi kalau disuruh jelasin, aku nggak ngerti perpuluhan itu apa. Simple, saudara. Perpuluhan adalah 10% dari pendapatan Anda. That's it. Perpuluhan adalah 10% dari pendapatan Anda. Kenapa saya perlu membawa persepuluhan, bukan memberi persepuluhan? Karena ini Tuhan sendiri clear, dia berkata jelas. Ketika Anda membawa persepuluhan Anda, itu memagari harta kekayaan Anda. Itu memagari harta kekayaan Anda, perpuluhan. Di mana ayatnya? Kita baca sama-sama. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Kalau Anda baca ayat ini bagian yang pertama kali, katanya nggak boleh mencobai Tuhan. Ya. Satu-satunya Tuhan membiarkan manusia mencobai dirinya adalah perpuluhan. Ujilah aku, firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Bahasa Inggrisnya gini, test me. Test me. Kalau nggak percaya, test me, kata Tuhan. Perpuluhan. Nah, ayat yang ke-11, dia berkata seperti gini, ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu
belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Berarti gini, perpuluhan Anda yang Anda bawa itu memagari kekayaan Anda. Faham Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Perpuluhan memagari kekayaan Anda. Nah, perhatikan kata-kata ini, bawalah. Kenapa enggak berilah? Kenapa enggak berilah? Di minggu kedua dibahas, bawalah. Karena berarti gini, kalau Anda membawa kembali berarti itu punyanya Tuhan. Contoh yang paling gampang, kalau saya pinjam iPad, misalnya Anda bawa iPad, saya bilang saya pinjam iPad Anda ya. Kemudian waktu saya kembalikan saya gini, nih aku beri kamu iPad. Benar apa salah saudara? Salah dong. Seharusnya gini, nih saya bawa kembali iPad itu. Bisa diikuti saudara? Nah, persembahan perpuluhan Anda membawanya bukan memberi. Karena seluruh yang kita punya itu punya Tuhan. Anda membawa 1/10 dari penghasilan kehidupan Anda. Untuk apa? Memagari. Nah, ada persembahan yang lain, yaitu persembahan yang kedua. Ini supaya Anda tahu, sebagai Anda gini, aduh gereja bahas persembahan. Please gereja ini bukan tentang uang Anda, tapi tentang memberkati keuangan Anda. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian ya. Yang kedua adalah ini, persembahan khusus. Persembahan khusus ini persembahan di luar perpuluhan. Sebagai Anda gini, mateng aku. 10%, ada lagi persembahan khusus. Gak kena kok memang persembahan-persembahan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, persembahan khusus ditujukan untuk kondisi spesial ketika ada acara khusus, kegiatan khusus, kebutuhan khusus. Jumlahnya berapa? Harus berapa persen? Tidak dipakemkan. Sesuai perintah Tuhan kepada kita masing-masing. Tuhan mungkin gerakkan Anda, kasih jumlah sekian. Itu urusan pribadi Anda dengan Tuhan. Ayatnya di mana? Mari kita baca bersama ayatnya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita baca bersama 2-3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Sebagai ayat gini, makanya ya aku gak nuai-nuai ya. Soalnya gak pernah nabur. Oke, selanjutnya. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Di gereja ini kalau Anda melihat pengumuman kita akan berkata, di gereja ini kita tidak menjalankan bersama. Mau terlibat, kalau Anda mau terlibat, Anda bisa memberi di kota-kota persembahan yang Anda. Karena apa? Kita nggak mau memaksa saudara. Sebab apa? Sebab ini, Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, kalau Anda memberi, tersenyumlah saudara. Yes, what an honor. Hah? Yeah. Aku bisa memberi lagi buat Tuhan. Saudara, memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ketika Anda memberi persembahan khusus, ini bicara apa? Tentang kita menabur. Kalau saudara punya tanah kekayaan, perlu dipagari kan? Ya, itu persembahan perpuluhan Anda memagari. Persembahan khusus itu benih yang Anda ditabur di tanah Anda, yang nantinya akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah buat kehidupan Anda. Itu persembahan khusus. Nah, oke, ada persembahan macam lagi yang bukan yang saya tulis, bukan yang saya buat-buat, bukan, tapi yang Tuhan juga ceritakan. Adalah persembahan ini, sedekah. Persembahan sedekah. Apa persembahan sedekah? Ketika Anda menolong orang yang kesusahan. Ada enggak ayatnya Elia? Ada, saya ingin mengajak Anda membaca Kisah 10 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Kisah 10 ayat yang ke-1 dan ke-2. Kita baca dari depan supaya enggak lama. 2-3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa Tuhan mau kita memberi sedekah? Tahu enggak saudara? Ternyata di balik sedekah kita itu ada sesuatu yang powerful. Sebagian kita akan berkata gini, Tuhan tuh gak pernah berutang sama aku. Oh iya, Tuhan gak pernah berutang. Tapi ketika Anda memberi sedekah, Anda akan memiutangi Tuhan. Wih, Elia kamu kok berani banget ngomong kayak gitu? Bukan saya yang ngomong. Kalau gak ada di Alkitab, saya pasti gak berani ngomong. Ada gak ayatnya? Coba kita lihat bersama. Dalam Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-17. Kalau saudara gak percaya apa yang ada di depan, Anda boleh buka Alkitab saudara. Kalau Anda gak bawa Alkitab saudara, Anda Anda gak menemukan apa-apa. Tapi Anda bisa pura-pura lah. Oke, Amsal 19 ayat 17. Kita baca bersama 2-3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah
Apa saudara bacanya? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ketika Anda memberi sedekah, Anda memiutangi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi gini, persembahan persepuluhan itu memagari harta kekayaan Anda. Persembahan khusus itu benih yang Anda tabur sehingga akan berbuah. Persembahan sedekah itu Anda memiutangi Tuhan. Selanjutnya ada lagi, oh tenang masih ada. Banyaknya persembahan. Ini saudara, yang berikut, persembahan janji iman. Persembahan janji iman. Apalagi janji iman, janji-janji. Janji iman. Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus dia mengajarkan gini. Kepada orang-orang percaya dia mengajarkan tentang berjanji. Dan kita memberi dengan iman. Ada enggak ayatnya? Ada. 2 Korintus 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. 2 Korintus 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Saudara sabar dulu saudara, jangan berpikir yang negatif dulu. Tapi sekali lagi prinsip Tuhan untuk memberkati saudara, bukan memiskinkan Anda. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang ini. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka apa saudara? Sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Generosity-nya kaya. Ayat yang ketiga, aku bersaksi, kata Paulus gini, aku lihat sendiri dengan mata kepalaku, aku melihat menyaksikan sendiri bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Janji iman. Janji iman artinya gini, percaya mengizinkan Tuhan mengalirkan berkat melalui kita untuk pekerjaan Tuhan. Dimana gini, Tuhan mau aku janji berapa. Dan dengan iman Anda menjalaninya, sesuai dengan target waktu itu Anda akan menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati Anda untuk memenuhi janji itu. Bisa diikuti Bapak Ibu saya, itu janji iman. Kemarin waktu ada di Hillsong di Australia, kita lagi penyembahan gini, wah lagi doa, lagi nangis. Tahu-tahu Tuhan ngomong gini, kenapa kamu gak janji iman tahun depan? Bukan dari gereja, tapi dari kamu. Kamu berangkatin 1 orang ke Australia. Wah, sip Tuhan. Ya doa, saya ngomong sama Lita, Tuhan kok ngomong sama aku nih, suruh janji iman tahun depan, kita harus bisa berangkatin 1 orang ke Hillsong Conference, gimana nih? Dia sih gak apa-apa aja kalau dari Tuhan. Bapak Ibu saudara, tapi saya percaya, tahun depan ketika saya berjanji dan saya mengimani, saya akan dimampukan Tuhan yang akan menggenapkan, memberikan berkat, menyalurkannya melalui saya, untuk saya bisa memberangkatkan 1 orang ke Hillsong Conference. Itu janji iman. Jadi gini, janji iman adalah kita menjadi saluran berkat. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian ya, saluran berkat. Yang terakhir adalah ini, buah sulung. Nah, buah sulung, apalagi buah sulung. Buah sulung adalah gini saudara, dilakukan ketika kita memulai usaha. Penghasilan kita dalam bulan pertama, dalam usaha kita yang baru itu kita bawa kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Imamat 23 ayat 10. Kita baca bersama 2, 3. Kalau kamu sudah sampai di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu dan mengumpulkan hasil tanah, berkas gandum yang pertama kamu tuai harus dibawa kepada imam. Nah, persembahan buah sulung adalah untuk ini, mengucap syukur. Terima kasih buat pekerjaan yang baru. Buah sulung adalah ini, mengucap syukur, terima kasih buat berkatmu yang baru dalam kehidupanku. Bahkan buah sulung juga gini saudara, menyatakan gini, Tuhan akan mengerjakan area yang tidak pernah bisa aku kerjakan. Itu buah sulung. Ayatnya di mana? Coba Anda lihat Ulangan 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ada di layar kita baca bersama 2, 3. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, termasuk kota yang kita tinggal yang tidak pernah kita dirikan, rumah-rumah penuh berisi dengan berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, air yang kita pakai yang gak pernah kita hasilkan sendiri, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Berarti gini Bapak Ibu saudara sekalian, persembahan sulung ini dilakukan setiap kali mereka masuk kota baru, setiap kali mereka mendapat pekerjaan baru. Untuk apa?
mengucap syukur sama Tuhan. Thank you for a new job. Untuk ini menyatakan, Tuhan, ada hal-hal yang gak bisa aku kerjakan, tapi yang Engkau sedang kerjakan dalam hidupku. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi pagi waktu saya duduk-duduk di jeda ibadah 1 dan ibadah 2, seorang kawan kita dia cerita, aku setiap kali dapat murid les baru, aku pasti kasih buah sulung. Kadang kalau murid lesnya 3, aku langsung kasih buah sulung. Berat, tapi ini yang luar biasa. Aku selalu lihat penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan gak pernah habis dalam hidupku. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kalau Anda duduk di tempat ini yang perlu saya perjelas lagi. Kalau perpuluhan itu memagari kekayaan Anda. Ya, persembahan khusus Anda menanam benih di lahan Anda untuk suatu hari berbuah. Persembahan sedekah itu adalah ini, Anda memiutangi Tuhan. Kemudian persembahan janji iman, Anda menjadi saluran berkatnya Tuhan. Dan persembahan buah sulung bicara ucapan syukur agar Tuhan melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Sebagai Anda duduk tempat ini, aduh Elia, bagian keempat, bagian terakhir, kok banyak persembahannya. Kayak apa toh? Bapak Ibu saudara sekalian, Anda gak perlu merasa terintimidasi dengan ini semua. Anda gak perlu merasa, kayak apa ini? Penghasilan kita berapa? Coba 10%, tambah lagi persembahan ini. Janji iman lagi, sedekah lagi. Come on. Kita ini jadi apa? Gak masuk akal banget. Soalnya ini tadi pagi kita bahas. Memang permintaan Tuhan itu kadang gak masuk akal. Tapi berkat Tuhan juga seringkali gak masuk akal. Hah? Permintaan Tuhan, ini bukan permintaan Tuhan. Tapi prinsip yang Tuhan berikan seringkali gak masuk akal. Tapi coba Anda renungkan. Berkat Tuhan juga seringkali gak masuk akal. Yang setuju dengan saya katakan yes. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda belum bisa menjalani ini semua, please jangan merasa buruk dengan diri Anda. Tuhan tetap cinta Anda tetap orang yang dikasih oleh Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kalau Anda belum bisa etis, mulailah dari 1. Cobalah berpuluhan. Bawalah kembali ke nama Tuhan. Kalau Anda berkata, tapi aku udah berpuluhan Elia. Kalau Anda mau naik kelas, Anda mau mencoba go to the next level, cobalah yang lain. Cobalah. Dan Anda akan menyaksikan, ini memang gak masuk akal. Tapi berkat Tuhan juga seringkali gak masuk akal buat kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita pegang bersama, prinsip Tuhan itu bukan untuk memiskinkan kita. Dia nggak pernah punya rencana memiskinkan saudara. Tapi rencananya katanya bukan rencana kecelakaan, melainkan rencana untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya rencananya untuk memberkati kita. Bagi Anda yang saya punya anak, saya ingin memberikan contoh yang paling simple. Kita buat peraturan di rumah kita masing-masing. Yang setuju dengan saya katakan yes. Anda nggak mungkin buat peraturan untuk mengkerdilkan dan memiskinkan anak Anda. Ada saudara? Anak ini lebih baik gak usah dikasih makan. Supaya waktu dia umur 50 kecilnya seperti umur 5 tahun. Sudah biar aja, ini prinsip yang harus kita pegang. Karena nanti kalau dia besar, dia bisa menginjak-injak kepala kita. Kalau dia besar, dia bisa kurang ajar sama kita. Lebih baik kita kerdilkan dia. Gak ada saudara, benar kan? Gak ada. Tapi prinsip yang kita buat di rumah kita untuk apa? Supaya anak kita hidupnya baik. Supaya dia terpelihara. Hah? Supaya dia terjagai, supaya dia terlindungi. Saudara, waktu Tuhan buat prinsip, bukan supaya memiskinkan Anda, enggak pernah Tuhan mikir gitu. Tapi supaya hidup kita baik, kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran kita. Dan hidup kita terpelihara, hidup kita terjagai, dan hidup kita terlindungi. Ini yang Tuhan kerjakan buat kehidupan Anda dan saya. Nah, bagian yang kedua, sebagai Anda kan gini, ya bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua akan lebih menginspirasi saudara. Ini yang perlu kita temukan dalam Alkitab. Bagaimana kita menggali dan menjalankan strategi buat kehidupan Anda dan saya. Buat bisnis kita, buat cara pandang kita. Paulus dia pernah berkata seperti ini kepada orang-orang di Tesalonika. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. By the way Bapak Ibu sekalian, waktu Anda masuk di tempat ini, di dalam warta Anda diselipkan sebuah contoh anggaran. Anggaran ini kita bagikan setiap tahun. Anda bisa pakai untuk apa? Menolong keluarga Anda menata prioritas dalam keuangan. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Tujuan kita sekali lagi menolong Anda. Anda bisa pakai itu buat rumah tangga Anda. Anda bisa pakai itu untuk kehidupan Anda, untuk pekerjaan Anda. Tapi tujuannya untuk menolong kita belajar punya prioritas yang jelas dalam area keuangan kita. Nah, kembali ke bagian yang kedua, menggali dan menjalankan strategi. Paulus pernah bilang ini dalam 2 Tesalonika 3. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia
makan. Kalau nggak kerja jangan makan. Nah, prinsip ini kalau kita angkat lebih lagi dan kita perjelas dalam area kehidupan kita, berarti gini, kalau mau makan lebih, ya harus kerja lebih dong. Bener kan? Hah? Kok enak ya? Dia bisa makan steak 1 juta. Mau? Kalau mau lebih, ya kerja lebih. Simpel kan? Bener kan? Kalau nggak punya lebih, ya nggak bisa makan lebih. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mau makan lebih berkualitas, gimana dong? Ya kerjalah lebih berkualitas. Ini prinsip yang sederhana. Kerja berkualitas artinya bukan hanya kerja keras. Kerja keras tuh salah diulangi terus. Yang penting keras. Tapi kerja efektif bijaksana adalah kita memikirkan hasil yang paling efektif dengan waktu yang kita punya untuk menghasilkan kenikmatan yang lebih efektif. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Kerja lebih bijaksana. Nah, ini yang pernah kita pelajari. Seorang bernama Philip Kotler. Kalau Anda ada dalam dunia bisnis, Anda pasti pernah membaca buku ini. Philip Kotler pernah menjelaskan, ini salah satu contoh bagaimana ada 5P dalam sebuah perusahaan. Apa aja P itu? Ada promotion, ada product, ada place, ada price, ada people. Nah, kenapa kita nggak coba renungkan gini? Dalam bisnisku, dalam kehidupanku, mana yang paling lemah dari 5P ini? Mana yang paling rendah dari 5P ini? Kita mencoba mengaplikasikan ini ke gereja kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena ini hikmah yang bisa kita pakai untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kita memikirkan, mungkin produk Anda bagus, tapi mungkin promosi kurang. Apa yang menghambat saya ya? Mungkin produk sudah bagus, tapi price mungkin gak sesuai. Mungkin promosi sudah bagus, produk sudah bagus, tapi people-nya yang service kurang. Nah, ini bisa membuat kita gini berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita dan pekerjaan kita, bisnis kita, kehidupan kita lebih banyak lagi. Dan di Alkitab kita bisa menggali banyak strategi yang luar biasa. Anda tahu, sebelum ada billboard, sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, sebelum ada Instagram, alat-alat promosi koran dan lain sebagainya. Di zaman Adam dan Hawa, Anda perlu tahu saudara, gimana orang promosi? Radio nggak ada, TV nggak ada. Nggak bisa endorse Luna Maya atau Dian Sastro, nggak bisa. How? Ini di zaman Adam dan Hawa. Mulut ke mulut. Tahu nggak? Cik Hawa itu dia bikin tempe penyet. Wah, luar biasa. Masa sih? Tak cobain di komselku nanti. Wah, satu komsel dicobain tempe penyetnya Cik Hawa. Wah, Cik Hawa luar biasa, Cik Hawa. Tempe penyetnya enak. Luar biasa, orang Surabaya kan biasa ya. Enak gitu. Wah, luar biasa hebat. Satu komsel makan tempe penyet Cik Hawa. Kemudian cerita lagi sama teman-temannya di kantor pekerjaan. Tempe tadi malam ya di komsel kita makan tempenya Cik Hawa itu luar biasa. Wah, Cik Hawa itu nggak tahu bumbu dari mana itu gitu. Mungkin dari Taman Eden tuh dia bawa kantongin mungkin ya. Makanya sambalnya enak gitu saudara. Akhirnya cerita lagi teman-teman kerja. Bapak Ibu saudara nggak ada billboard. Tapi ini loh cerita dari mulut ke mulut. Nah mungkin ini yang kita bisa lakuin. Buat kehidupan kita, buat yang bisa kita bayangkan. Gimana supaya orang itu membicarakan produk saudara. Gimana supaya orang itu cerita tentang produk saudara, tentang servis saudara, tentang jasa saudara. Bahkan mungkin gimana supaya orang membicarakan tentang gereja saudara, tentang pelayanan, tentang kelompok sel saudara. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari cerita-cerita hebat yang ada di dalam Alkitab. Salah satu contoh yang saya bisa temukan adalah ini saudara. Orang seperti Nuh. Setiap pebisnis, setiap pemimpin perlu belajar dari Nuh. Karena apa? Dia punya keberanian untuk menjalankan visi seorang diri. Ketika Tuhan mau menghukum dunia, Tuhan bilang, Nuh, I wanna use you, aku mau pakai kamu. Coba kamu bangun bahtera di atas gunung. Tuhan, bahtera di atas gunung gak make sense. Kalau bangun kapal di tepi laut, Tuhan. Maksudnya apa Tuhan? Enggak, aku maunya kamu di atas gunung. Tapi gimana Tuhan kalau orang ngolok-ngolok saya? Tapi kan gimana Tuhan gak masuk akal? Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dia dapat visi itu dari Tuhan. Ketika semua orang bilang, no, kamu ngapain? What are you doing? No, you're so silly. Bangun kapal di atas gunung, come on. It's okay, it's my vision from God. Dia kuat, dia berani dengan visinya. Dan waktu dia melihat air bah itu naik, dia baru tahu, ternyata ini lo gunanya bangun kapal di atas gunung. Supaya ketika semua sudah gak ada,
kita tetap ada. Tapi dia stick to the vision. Is that you? Orang yang stick to the vision yang Tuhan berikan buat hidup saudara, buat komsel saudara, buat pekerjaan saudara, buat bisnis saudara. Apakah Anda orang yang stick to the vision? Yang cerita yang lain yang bisa kita pelajari adalah ini. Abraham, dia berani, orang yang berani keluar dari zona nyaman. Di Kejadian 12, Tuhan panggil Abraham. Dia panggil Abraham berkata gini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dengan kata lain gini, Abraham, tinggalkan zona nyamanmu. Sebagian kita bisa ambil hikmahnya gini, mungkin cara kita melakukan bisnis kita sudah terlalu lama dengan cara yang sama dan kita malas berubah. Kita nggak berani keluar dari zona nyaman kita. Tapi ketika Anda terinspirasi cerita Abraham, wow, dia keluar meninggalkan zona nyamannya untuk melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, apakah Anda orang yang meninggalkan zona nyaman untuk melihat bisnis Anda di bawah Tuhan dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan? Are you the person? Andakah orang yang keluar dari zona nyaman atau andakah orang yang mempertahankan zona nyaman? Ini yang perlu kita renungkan. Cerita yang luar biasa lagi Yosua. Dia memimpin dengan teladan lebih dari sekedar giving order. Waktu dia mengajak orang Israel, ayo kembali kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Orang Israel gini, enggak. Aku enggak. Kamu ya Pak? Enggak. Kayak kita bikin polling. Kita bikin 1 juta tanda tangan dan KTP. Bahwa kita enggak akan menyembah Tuhan. Tapi Yosua bilang ini, aku dan seisi rumahku akan terus menyembah Tuhan. Saudara, sejak momen itu semua orang ikut dia menyembah Tuhan. Memimpin dengan teladan, leading with example. Mungkin Anda berkata gini, anakku ini susah dikasih tahu. Mungkin karena dia belum melihat teladan. Mungkin istriku ini susah dikasih tahu. Diajak doa itu susahnya setengah mati. Mungkin saudara, mungkin dia belum melihat keteladanan kita. Oh suamiku ini repot kalau diajak doa. Diajak gandeng tangan altar keluarga. Udah gak pakai gandeng-gandengan. Saudara, mungkin kita yang belum memberikan keteladanan. Ini yang bisa kita pelajari. Dan ini saudara, yang terakhir cerita yang luar biasa. Daud, dia orang yang gak takut dengan halangan. Anda sendiri tahu cerita ini. Kalau Anda baru di gereja, Anda mungkin mau tahu ceritanya. Bagaimana Daud, orang yang kecil mengalahkan raksasa Goliat yang besar. Dia berkata gini, Goliat, kamu boleh datang dengan pedang, dengan tombak. Aku datang dengan nama Tuhanku yang hidup. Hari-hari ini orang mungkin bilang gini, ekonomi susah, pekerjaan gini dan sebagainya. Kenapa enggak saudara hadapi tantangan saudara? Dan Anda berkata kepada tantangan Anda, hey, aku datang atas nama Tuhanku yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa buka sungai di padang belantara. Dia yang bisa buat jalan di tengah-tengah padang gurun yang kering. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita nggak menghadapi situasi kita dan berkata seperti itu? Dunia boleh kacau, tapi yang akan aku lakukan, I will face it. Aku akan menghadapinya dengan membawa nama Tuhanku yang hidup. Tuhan yang memberikan kemenangan buat aku. Tuhan yang tidak meninggalkan tangannya dari hidupku. Yang percaya dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan bersama. Kita bayangkan pagi hari ini, Anda bayangkan, ada yang di belakang, yang di depan, yang di kiri, yang di bayangkan. Kalau kita semua melakukan ini dalam kehidupan kita. Anda menata prioritas saudara. Anda memikirkan jadi berkat buat sesama. Anda memikirkan Tuhan dalam prioritas keuangan Anda. Dan kita semua belajar terinspirasi dari Alkitab. Kalau kita kombinasikan apa yang baru kita lihat saudara, keberanian menghadapi visi seorang yang bernama Nuh, dikombinasikan dengan ini, keberanian meninggalkan comfort zone-nya Abraham, kemudian kita kombinasikan lagi dengan ini, keberaniannya Daud menghadapi tantangan, dan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Anda bisa membayangkan, Anda seorang visioner yang gak takut meninggalkan zona nyaman, gak takut menghadapi tantangan, and you're leading with example. Anda akan jadi leader dan business people yang luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan yes. Coba bayangkan saudara. Bayangkan kalau ini kita lakukan semuanya. Seluruh ruangan ini. Kita lakukan ini bersama-sama. Bukankah amazing thing akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak Ibu saya gak akan panjang lebar. Tapi sebentar saya ingin mengajak kita. Ayo kita berdoa buat diri kita masing-masing. God, apa yang sudah kami dengar dalam 4 minggu ini. Bukan hanya kami mau coba. Tapi kami berdoa. Ini doa kita tim gembala dari AUC untuk Anda semua. Kita berdoa, the next billionaire itu lahir dari gereja ini. Kita berdoa, the next billionaire itu adalah Anda dan saya. Kita berdoa, Tuhan akan lahirkan dan bangkitkan. Yang percaya dengan saya katakan yes. Mari kalau itu saudara, sekali lagi saya mengundang kita memejamkan mata kita bersama.